tetap semangat dan sehat-sehat ya, walaupun kita masih tetap setia beribadah secara online. Namun biarlah itu tidak mengurangi kita untuk kita tetap memuji dan memuliakan Tuhan ya. Mari kita naikkan satu pujian, kita patut mengucap syukur karena Tuhan senantiasa memelihara hidup kita. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau senantiasa memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesehatan dan kekuatan di dalam tubuh jasmani ini, yang Tuhan senantiasa berikan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk perlindungan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena pagi hari ini kembali kami boleh datang ke hadirat Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan walaupun secara online Tuhan. Biarlah itu tidak mengurangi akan kesetiaan kami dan ketaatan kami untuk kami boleh senantiasa datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami ini Tuhan, pimpinlah ibadah kami ini Tuhan, sehingga kami boleh menaikkan setiap pujian kami di dalam ucapan syukur kami kepada Engkau. Terpujilah Engkau ya Allahku, di dalam kasih Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik pernah tidak merasakan khawatir? Aduh, aku besok naik kelas enggak ya? Atau, aduh, aku besok mau makan apa ya? Mama hari ini masak apa ya? Wah, pulang sekolah lihat di meja belum ada makanan. Mama, makanannya mana? Nah, adik-adik pernah nggak adik-adik merasa seperti itu? Khawatir, ya? Aku, aduh, makanannya kok hari ini aja ya, ini aja ya. Aku bosen makan ini terus. Nah, adik-adik pernah nggak membayangkan, ya, memikirkan misalnya ya, bangsa Israel
ketika mereka dalam pelarian mereka ke tanah perjanjian, mereka selama 40 tahun dipelihara oleh Tuhan dengan makanan yang sama. Nah, kalau misalnya adik-adik mengalami hal itu, kira-kira gimana? Pasti bosan. Ya. Nah, adik-adik, tapi kita tidak boleh bosan, adik-adik ya. Kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memelihara hidup kita. Ya. Seperti bunga, ya, bunga di padang, seperti burung di udara, Tuhan senantiasa memelihara. Apalagi kita, anak-anak yang senantiasa dikasih Tuhan, Tuhan pasti memelihara kita. Ya, mari kita naikkan satu pujian. Jangan kamu khawatir. Dicukupkan untuk setiap kebutuhan kita. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, namun sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian. Ya, firman Tuhan ada di hatiku. Biarlah firman yang akan nanti kita dengarkan bersama, ya, selalu ada di dalam hidup kita, selalu ada di dalam hati kita, ya, yang akan menuntun langkah hidup kita. Iya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek.
Shalom adik-adik. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih diberkati dengan kesehatan sehingga kita masih bisa beribadah kepada Tuhan walaupun hanya secara online dari rumah masing-masing. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan dengan bersuka cita dan bersemangat. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar satu bagian dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini karena Engkau sudah memberikan kepada kami berkat kesehatan, berkat kekuatan, sehingga hari ini kami boleh kembali datang kepada Engkau sebelum kami memulai aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan kalau kami boleh saat ini akan mendengarkan firman Tuhan, akan belajar merenungkan firman Tuhan. Kiranya hikmat-Mu Engkau berikan kepada kami semua sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami perbuat di dalam kehidupan kami sehari-hari melalui firman yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan pemberitaan akan firman Tuhan, biarlah kami boleh mendengarkan dan melakukannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sekarang kakak mau tanya nih sama Dea. Dea pernah merasa lapar enggak? Pernah. Pernah ya. Di rumah pasti juga pernah ya merasakan lapar ya. Nah, kalau Dea lapar terus Dea berbuat apa? Dia meminta makan sama mama. Minta makan sama mama ya. Pasti nanti langsung dikasih ya. Iya. Nah, makanan kesukaan Dea apa sih? Yang goreng. Ayam goreng. Nah, kalau dikasih mamanya ayam goreng, wah pasti makannya habis banyak, ini lahap sekali ya. Iya. Nah, itu kalau makanan yang diberikan kepada kita adalah kesukaannya kita. Tapi kalau ternyata ketika kita sudah lapar, terus dikasihnya tahu tempe, kira-kira masih mau makan nggak Dea? Enggak. Kenapa? Tahu tempe karena tahu tempe nggak enak. Nggak enak ya, padahal tahu tempe itu juga bergizi ya Dea-Dea ya. Nah, terus pokoknya makannya harus sama ayam goreng ya. Iya. Nah, kalau mama nggak kasih ayam goreng terus gimana? Dia nggak mau makan. Nggak mau makan ya, terus marah ya, ngambek sama mamanya, nggak mau makan. Nah, bagaimana dengan adik-adik di rumah? Apakah adik-adik juga ketika lapar kemudian mendapati makanannya nggak sesuai dengan yang disukai? Apakah adik-adik kemudian juga mengeluh, terus marah sama orang tua karena tidak memberikan yang enak, yang sesuai dengan kesukaan kalian? Nah, ngomong-ngomong soal lapar, bangsa Israel juga pernah mengalami yang namanya kelaparan. Nah, bagaimana kisahnya? Yuk adik-adik yang sudah siap dengan Alkitabnya, kita mau buka Kitab Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 36. Keluaran 16 ayat 1 sampai 36. Silakan adik-adik boleh simak Alkitabnya masing-masing. Kakak akan menceritakan kisah ini untuk adik-adik. Dan beginilah kisahnya. Orang-orang Israel sudah berjalan kaki sangat jauh. Mereka melewati tempat-tempat yang kering dan panas. Tempat itu namanya Padang Gurun Sin. Karena perjalanan mereka sudah cukup jauh, bekal makanan mereka sudah habis. Sehingga mereka merasa mulai lapar dan mereka khawatir kalau mereka akan mati kelaparan di situ. Akibatnya, mereka jadi marah-marah sama Musa. Mereka menganggap kalau Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir supaya mereka mati kelaparan. Bahkan mereka merasa lebih baik mati di tanah Mesir tapi dalam keadaan kenyang, karena di sana mereka bisa makan sepuasnya daripada sama-sama mati karena kelaparan di padang gurun Sin. Rupanya bangsa Israel kurang bersyukur dan kurang percaya kepada Tuhan. Padahal Tuhan sudah memelihara kehidupan bangsa Israel pada masa-masa yang lalu. Contohnya, ketika Tuhan menurunkan tulah
kepada orang-orang Mesir, orang Israel yang ada di tanah Mesir terbebas dari 10 tulah itu. Mereka semuanya selamat. Mereka semuanya tidak merasakan sakit, tidak merasakan sesuatu yang tidak nyaman, seperti yang dialami oleh orang-orang Mesir. Kemudian Tuhan juga memimpin perjalanan mereka dengan tiang api dan tiang awan. Tiang api di malam hari supaya bangsa Israel tetap bisa melihat segala sesuatu yang ada di sekitarnya, sementara tiang awan ada di siang hari untuk melindungi mereka dari panas teriknya matahari. Kemudian juga Tuhan sudah menyelamatkan mereka ketika mereka dikejar oleh tentara Mesir. Dan di depan mereka itu ada sebuah lautan yang sangat luas, namanya Laut Teberau. Dan Tuhan memberikan mujizatnya dengan membelah Laut Teberau menjadi 2, sehingga orang-orang Israel bisa menyeberang ke tujuannya dengan selamat. Sementara tentara Mesir yang mengejar mereka, ketika mereka juga ikut menyeberang, kemudian kembali air laut itu menjadi satu sehingga menenggelamkan seluruh tentara Mesir. Tuhan selalu mendengar keluh kesah daripada orang-orang Israel. Orang-orang Israel yang mulai marah, mulai bersungut-sungut kepada Tuhan melalui Musa. Dan Tuhan kemudian berfirman kepada Musa bahwa Tuhan akan memberikan mana di pagi hari dan burung puyuh di petang hari. Jadi orang-orang Israel sudah tidak perlu lagi bersusah payah untuk beternak burung atau mengolah tepung menjadi roti. Tapi Tuhan sudah menyediakan itu setiap hari. Tetapi Tuhan juga memberikan ketetapan-ketetapan tentang mana dan burung puyuh itu. Tuhan ingin tahu ketaatan dari bangsa Israel, apakah mereka akan mengikuti aturan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Setiap harinya satu orang boleh mengambil sesuai dengan kebutuhannya. 1 gomer 1 hari untuk 1 orang. Dan itu diperintahkan secukupnya saja untuk diambil sehari itu. Tapi ketika ada yang menyimpannya untuk esok hari, karena mungkin mereka merasa takut jangan-jangan Tuhan tidak akan memberikan esok. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Nah, akibatnya apa yang mereka simpan dan mereka simpan untuk besoknya itu menjadi busuk dan berulat. Nah, itu adalah akibatnya ketika bangsa Israel tidak mengikuti ketetapan yang sudah Tuhan berikan. Di hari pertama sampai dengan hari kelima, orang-orang Israel harus mengambil 1 bagian secukupnya, ya sesuai dengan kebutuhan mereka. Tetapi khusus di hari ke-6, Tuhan memerintahkan untuk mengambil 2 kali lipat, 2 kali bagian dari setiap harinya di hari pertama sampai dengan hari kelima. Untuk apa? Yang 1 bagian lagi adalah makanan untuk hari ke-7. Karena di hari ke-7 itu adalah hari yang dikuduskan oleh Tuhan, hari Sabat, di mana Tuhan menghendaki di hari itu bangsa Israel mengkhususkan dirinya untuk berdoa, untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada mereka selama ini. Bangsa Israel masih perlu belajar percaya kepada Allah yang mampu mencukupkan kebutuhan mereka, bukannya malah mengeluh dan bersungut-sungut. Mereka harus menghayati pengalaman iman mereka akan pemeliharaan Allah. Oleh karena itu, Tuhan menghendaki adanya simbol-simbol untuk mengingatkan mereka. Kemudian Allah memerintahkan Musa untuk mengambil segomer mana dan dimasukkan dalam buli-buli dan kemudian ditaruh di kemah suci.
Hal ini dilakukan sebagai simbol bahwa Allah memelihara bangsa Israel dengan mana selama perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Nah, adik-adik, dari peristiwa perjalanan bangsa Israel di padang gurun Sin, kita bisa belajar dua hal. Yang pertama, bahwa Allah selalu memelihara kehidupan umatnya. Allah berkuasa untuk mencukupkan segala kebutuhan umatnya, termasuk kita pada saat ini. Nah, adik-adik, kita pasti punya banyak daftar kebutuhan. Coba sekarang adik-adik boleh buat catatan atau buat daftar kebutuhan-kebutuhan apa saja yang adik-adik butuhkan sehari-hari. Kalau Dea, misalnya kebutuhannya apa sehari-hari? Sekolah, berpakaian, dan makan. Iya, sekolah, berpakaian, dan makan itu sangat dibutuhkan oleh kita. Mungkin adik-adik juga punya kebutuhan seperti itu, dan ada yang lain-lainnya juga. Mungkin butuh mainan, mungkin juga HP ya untuk menunjang sekolah dari rumah. Nah, kemudian adik-adik kalau sudah bikin daftar, coba ditandai kebutuhan-kebutuhan mana yang sudah dipenuhi oleh Tuhan melalui orang tua tentunya ya, dan juga orang-orang yang ada di dekat kita. Nah, Dea, tadi untuk kebutuhannya makan, sekolah, berpakaian sudah dipenuhi belum? Sudah ya, Dea sudah berpakaian setiap hari, sudah gonta-ganti, kemudian makan juga sudah sehari 3 kali ya, sekolah juga walaupun saat ini sekolahnya dari rumah saja. Nah, tapi juga dibedakan ya antara kebutuhan dan keinginan. Ada yang tahu bedanya apa kebutuhan dan keinginan? Nah, kalau kebutuhan itu sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang, dan kalau tidak dipenuhi atau tidak dilakukan, itu akan mengganggu kehidupan orang tersebut. Contohnya makan ya, contoh yang paling mudah itu makan. Kalau kita nggak makan, rasanya gimana? Lapar ya, tentu saja ya. Nah, mungkin kalau kita lapar terus nanti nggak bisa tidur nyenyak, nggak bisa konsentrasi belajar ya, karena kalau kita lapar bisa juga jadi pusing. Nah, itu adalah contohnya. Jadi makan itu merupakan jelas-jelas merupakan kebutuhan, karena kalau nggak dilakukan, kalau kita nggak makan ya, kita akan terganggu anggota tubuhnya, terganggu fisik kita jadi lapar. Nah, kemudian kalau keinginan itu sama, itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang, tetapi ada tetapinya. Kalau keinginan itu kalau tidak dilakukan, tidak apa-apa, itu tidak akan berpengaruh terhadap kehidupan seseorang. Contohnya jalan-jalan ya. Kalau kita ingin jalan-jalan tapi itu tidak dilakukan, misalnya karena hujan, karena nggak punya uang ya, terus bagaimana akibatnya? Tidak akan berpengaruh apa-apa ya, nggak apa-apa ya kalau kita nggak jalan-jalan juga kita tetap bisa menjalani kehidupan itu. Nah, ini adalah bedanya kebutuhan dan keinginan. Nah, kemudian hal yang kedua yang kita belajar dari bangsa Israel yang dipelihara oleh Tuhan di padang gurun Sin, yang kedua adalah kita tidak perlu merasa takut lagi, tidak perlu merasa khawatir lagi kalau Tuhan tidak akan memberkati kita ya, karena tadi yang pertama kita sudah yakin ya kalau Tuhan adalah sang pemelihara, selalu memelihara kehidupan kita. Dan yang kedua, kita jangan takut, tetap harus percaya kalau Tuhan pasti memberikan kita berkatnya, Tuhan pasti mencukupi kebutuhan kita. Nah, tetapi Tuhan juga menghendaki kalau kita sudah percaya bahwa Tuhan mencukupkan kebutuhan kita, kita juga mau belajar ya untuk mencukupkan segala sesuatunya untuk diri kita. Jadi artinya kita tidak boleh serakah ya, karena Tuhan sendiri, Tuhan Yesus juga mengajarkan doa ya, doa kepada Tuhan, doa Bapa kami ya, salah satunya
yang ada di Matius 6 ayat 11 ya, yang akan menjadi ayat hafalan kita hari ini. Matius 6 ayat 11 begini bunyinya. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, setelah mendengar cerita tentang pemeliharaan Tuhan terhadap bangsa Israel, kira-kira dia mau nggak kalau makannya sama tempe? Mau Kak, karena itu juga berkat Tuhan. Iya, apapun itu kalau berkat Tuhan harus kita syukuri ya. Begitu juga dengan adik-adik di rumah, tidak boleh menolak berkat Tuhan. Tetap selalu bersyukur bahwa apa yang sudah Tuhan sediakan itu adalah baik untuk diri kita. Nah, untuk menutup ibadah kali ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk hari ini kalau kami sudah boleh beribadah kepada Engkau. Kami juga sudah boleh belajar akan firman Tuhan. Kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah memelihara kehidupan kami. Tuhan senantiasa memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan juga mau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.